Ria Kusnani 233141019. Nah, kalian udah tahu belum nih mengenai teori behavioral berkaitan dengan bimbingan konseling? Nah, kalau belum, tonton sampai selesai ya. Adapun pokok pembahasannya, yang pertama pengertian konseling behavioral, yang kedua tujuan konseling behavioral, yang ketiga perubahan perilaku, yang keempat asumsi dasar, yang kelima peran dan fungsi konselor dalam konseling behavioral, yang keenam tahapan-tahapan konseling behavioral, yang ketujuh teknik konseling behavioral, yang kedelapan fokus penanganan, yang kesembilan contoh kasus di lingkungan sekitar, dan implementasi dari teori behavioral. Yang pertama, pengertian konseling behavioral. Behavioristik memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon, menurut Robert tahun 2014. Konseling behavioral adalah sebuah proses konseling atau bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tingkah laku behavioral. Dalam hal ini, pemecahan masalah-masalah yang dihadapi serta dalam penentuan arah kehidupan yang ingin dicapai oleh diri klien. Nah, sehingga dapat dipahami bahwa belajar merupakan bentuk dari suatu perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuan untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua ada tujuan konseling behavioral. Tujuan konseling behavioral yang pertama memperkuat perilaku yang adaptif, yang kedua memperlemah atau menghilangkan perilaku yang maladaptif. Selanjutnya yang ketiga mengurangi reaksi kecemasan, yang keempat memperkuat kapasitas relaksasi, yang kelima bersikap asertif, yang keenam berhubungan sosial secara efektif, dan yang ketujuh memperkuat kapasitas pengendalian diri atau self-control. Selanjutnya ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku dapat disebabkan karena yang pertama gerakan, yang kedua pengulangan, yang ketiga koneksi S, R. S adalah stimulus dan R adalah respon. Perubahan perilaku terbentuk dari stimulus dan respon. Nah, yang keempat ada kesiapan, contohnya di sini adalah kesiapan fisik. Yang kelima, pengkondisian, yaitu mengondisikan stimulus. Yang keenam ada reinforcement dan placement untuk mempertahankan perilaku dan untuk menghilangkan perilaku. Nah, yang ketujuh ada ekspektasi. Adanya ekspektasi positif, maka kegiatan akan diulang-ulang. Nah, dan ada ekspektasi negatif sehingga kegiatan itu tidak diulang lagi. Nah, yang kedelapan ini ada model, yaitu memberikan cara-cara agar lebih mudah untuk belajar. Selanjutnya asumsi dasar. Yang pertama melalui pengamatan. Anak melihat lingkungan sekitar mendapatkan stimulus dari apa yang dilihatnya. Yang kedua melalui asosiasi. Contohnya mengasosiasikan masuk kamar mandi pasti akan basah. Nah, yang ketiga ada konsekuensi. Individu melakukan sesuatu dan dapat situasi yang menyenangkan, maka dia akan cenderung mengulang perilakunya. Nah, sebaliknya jika melakukan sesuatu dan dapat situasi yang tidak menyenangkan, maka ia akan cenderung tidak melakukannya lagi. Selanjutnya peran konselor dalam konseling behavioral. Peran konselor dalam konseling behavioral berperan aktif, direktif, dan menggunakan pengetahuan ilmiah untuk menemukan solusi dari permasalahan individu. Konselor behavioral biasanya berfungsi sebagai guru, pengarah, dan ahli yang mendiagnosa tingkah laku yang maladaptif dan menemukan prosedur yang mengatasi persoalan tingkah laku individu.
Dalam proses konseling, konseli yang menentukan tingkah laku apa yang akan diubah, sedangkan konselor menentukan cara yang digunakan untuk mengubahnya. Selain itu, konselor juga sebagai model bagi kliennya. Badura mengatakan bahwa sebagian besar dari proses belajar terjadi melalui pengalaman langsung yang didapat melalui observasi langsung terhadap tingkah laku orang lain. Ia berpendapat bahwa dasar fundamental proses belajar tingkah laku adalah imitasi. Dengan demikian, konselor adalah model signifikan bagi kliennya. Ada tahap-tahap dalam konseling behavioral. Yang pertama, melakukan assessment. Assessment tahap ini bertujuan untuk menentukan apa yang dilakukan oleh konseling pada saat ini. Assessment dilakukan adalah aktivitas nyata, perasaan, dan pikiran konseling. Kanver dan Soslow mengatakan terdapat informasi yang dapat digali dalam assessment, yaitu yang pertama, analisis tingkah laku yang bermasalah yang dialami oleh konseli saat ini. Tingkah laku yang dianalisis adalah tingkah laku yang khusus. Yang kedua, analisis situasi yang di dalamnya masalah konseli terjadi. Analisis ini mencoba untuk mengidentifikasi peristiwa yang mengawali tingkah laku dan mengikutinya sehubungan dengan masalah konseli. Selanjutnya yang ketiga ada analisis motivasional. Yang keempat ada analisis self-control, yaitu tingkatan kontrol diri konseli terhadap tingkah laku bermasalah, ditelusuri atas dasar bagaimana kontrol itu dilatih, dan atas dasar kejadian-kejadian yang menentukan keberhasilan self-control. Yang kelima, analisis hubungan sosial, yaitu orang lain yang dekat dengan kehidupan konseli. Diidentifikasi juga hubungannya dengan orang tersebut dengan konseling. Metode yang digunakan untuk mempertahankan hubungan ini dianalisis juga. Yang keenam, ada analisis lingkungan, fisik, sosial, budaya. Analisis ini atas dasar norma-norma dan keterbatasan lingkungan. Yang kedua, menetapkan tujuan atau goal setting. Konselor dan konseli menentukan tujuan konseling sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan informasi yang telah disusun dan dianalisis. Fase goal setting disusun atas 3 langkah, yaitu yang pertama, membantu konseli untuk memandang masalahnya atas dasar tujuan-tujuan yang diinginkan. Yang kedua, memperhatikan tujuan konseling berdasarkan kemungkinan-kemungkinan hambatan-hambatan situasional, tujuan belajar yang dapat diterima dan dapat diukur. Dan yang ketiga, memecahkan tujuan ke dalam subtujuan dan menyusun tujuan menjadi susunan yang beruntutan. Yang ketiga, implementasi teknik. Setelah tujuan konseling dirumuskan, konselor dan konseli menentukan strategi belajar yang terbaik untuk membantu konseli mencapai perubahan tingkah laku yang diinginkan. Konselor dan konseli mengimplementasikan teknik-teknik konseling sesuai dengan masalah yang dialami oleh konseli. Yang keempat ada evaluasi dan pengakhiran atau evaluasi terminasi. Evaluasi konseling behavioral merupakan proses yang berkesinambungan. Evaluasi dibuat atas dasar apa konseling berbuat. Tingkah laku konseli digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas konselor dan efektivitas tertentu dari teknik yang digunakan. Terminasi lebih dari sekedar mengakhiri konseling. Yang ketujuh, teknik konseling behavioral. Teknik konseling behavioral terdiri dari 2 jenis, yaitu teknik untuk meningkatkan tingkah laku dan untuk menurunkan tingkah laku. Teknik untuk meningkatkan tingkah laku antara lain penguatan positif, token ekonomi, pembentukan tingkah laku, pembuatan kontrak. Sedangkan teknik konseling untuk menurunkan tingkah laku
adalah penghapusan, time out, pembanjiran, penjenuhan, hukuman, terapi aversi, dan desensitisasi sistematis. Yang kedelapan ada fokus penanganan. Fokus penanganan ada dua, stimulus dan respon. Melalui stimulus, yang pertama penataan, yaitu pengkondisian ulang. Yang kedua, kontrol. Contohnya, hindarkan stimulus mendekat. Yang ketiga, reschedule. Contohnya ketika banyak tugas ditata dari yang paling urgent. Yang keempat, penguraian. Yang kelima, pengkondisian. Contohnya, hindarkan saat belajar dari gambar-gambar yang mengganggu. Melalui respon, yang pertama, cara merespon, yaitu bagaimana cara untuk merespon dengan baik. Yang kedua, adaptasi, yaitu penyesuaian perlahan-lahan pada situasi yang baru. Yang ketiga, kontrol perilaku. Contohnya, terlambat ke sekolah karena setelah bangun pagi mengerjakan pekerjaan yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Nah, itu harus dikontrol diri agar tidak mengerjakan kegiatan yang sia-sia. Yang keempat, manajemen diri, yaitu berlatih mengelola dirinya sendiri. Nah, contoh kasus di lingkungan sekitar, anak-anak di sekitar rumah banyak yang berbicara kasar. Hal ini disebabkan karena lingkungannya, karena meniru teman-temannya dan orang di sekitarnya. Penanganannya dapat menggunakan teori behavioral, mengajari bagaimana cara merespon situasi tertentu. Memberikan contoh bagaimana seharusnya dia merespon dengan berbicara yang benar ketika ada situasi tertentu. Jika anak sudah benar dalam memberikan respon, maka kita dapat memberikan reinforcement pada anak.